terkunci dengan konsep agama Yahudi kan, betul gak? Di Kisah Rasul pasal 10 kan, waktu Petrus mau menyembuhkan seorang Kornelius kan, yang hambanya mengalami sakit keras kan, di situ dia mendapat penglihatan, akhirnya terbukalah cara berpikir Petrus bahwa keselamatan itu memang betul-betul untuk semua orang. Jadi kalau ada orang masih merasa dirinya keegoannya lebih tinggi daripada panggilannya, itu perlu dipertanyakan itu. Nah, di hari-hari terakhir Tuhan juga di Matius yang kita baca tadi, di Matius pasal 25 ayat 32, dia akan memisahkan kambing dan domba. Kambing itu apa? Kalau baca ilustrasi di Matius pasal 25 tadi 32 itu, kambing itu adalah mereka yang tidak memperhatikan hukum yang kedua untuk mengasihi sesama. Tapi domba dikatakan di situ adalah mereka yang memberikan hati, pelayanan, memberikan misinya untuk apa? Melayani sesama. Kalau kita flashback kembali di Matius pasal 25 itu, tentang kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana, dia mempersiapkan minyak urapan. Minyak urapan itu yang ditaruh di buli-buli mereka, disiapkan, walaupun di peritanya itu sudah ada minyak. Itu kan perumpamaan tentang 10 gadis yang membawa pelita untuk menyambut mempelai laki-laki. Itu ilustrasi. Nah, sementara gadis yang bodoh ini kan dia tidak mempersiapkan, dia hanya pelitanya hanya di dalam pelita itu minyak, dia tidak mempersiapkan buli-buli. Dianggap masih lamanya Tuhan itu datang. Dan waktu ketika terdengar suara bahwa mempelai laki-laki datang, gadis yang bodoh tadi, 5 gadis yang bodoh itu baru busi sahur. Dia bingung mau kemana mencari minyak, karena mempelai laki-laki sudah datang. Itu kan gambaran dari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan gadis-gadis yang bijaksana tidak mau memberi itu. Akhirnya waktu 5 gadis yang bodoh tadi mencari penjual minyak di tempat lain, Tuhan sudah datang dan mereka tidak diizinkan masuk. Jadi pertanyaannya, untuk gereja masa kini, bagaimana gereja masa kini untuk membeli minyak urapan? Apakah dia perlu pergi ke toko minyak? Kayak saya di rumah itu mau masak kompor harus beli minyak lampu. Oh itu, sempat saya keliling ke berbagai kedai karena istri saya pakai kompor minyak lampu di akhir zaman ini. Itu dia. Orang pakai kompor gas, dia pakai minyak lampu. Mau minyak lampu, mau kompor gas itu harganya 5 juta, mau 100.000 pun atau dikasih gratis nggak berani dia. Karena mindsetnya udah berpikir, nanti meledak gitu dia. Rumah hancur, memangnya rudal. Bukan ya. Itu pas saya marlojong itu cari minyak lampu kemana-mana, karena kalau nggak ada minyak lampu nggak masak. Tidak seperti itu mencari minyak urapan seperti saya beli minyak lampu, tidak. Ini satu ilustrasi kalau kita buka di Lukas pasal ini sebelum kita sudah ya, kita nggak lama, sekitar 2 jam. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Bagaimana gereja bisa memiliki minyak urapan? Ini nanti paham ya. Lukas pasal 4 ayat 18 19. Karena ini semakin menuju puncak ini. Cerita tentang mengasihi Allah dan sesama. Jadi saya simpulkan secara keseluruhan, karena bicara orang miskin terus kan sebetulnya muaranya di mana? Mengasihi sesama. Makanya konsep salib nanti kita lihat itu ya. Di bagian aplikasi itu di Roma pasal 12 ayat 1 dan Yakobus pasal 1 ayat 27. Itu konsep salib. Tidak ada tawar menawar, harga mati. Karena tidak mungkin kita berbicara hubungan vertikal, hubungan horizontal pun tidak ada, itu tidak bisa. Syarat Tuhan kalau you Matius pasal 16 24,
Kalau you mau mengikut Tuhan, apa? Sangkal diri, pikul salib. Baru ikut aku. Sangkal diri, sebatang kayu. Nggak bentuk salib, nggak bisa. Harus pikul salib. Makanya di Lukas pasal 18, waktu Tuhan mau berbicara kepada orang muda yang kaya, dia sudah melakukan segalanya. Tanpa cacat. Semua hukum Taurat diikuti. Kata Tuhan apa? Satu lagi bos. Ya, you memang sudah secara vertikal, you sudah memenuhi hukum Taurat, mengasihi Allah. Kan begitu ya, yang dilakukan bangsa Yahudi kan, Israel kan, melakukan berbagai usaha untuk menyucikan diri dari segala dosa kan, korban penebus salah, korban penebus dosa, segala macam korban bakaran. Itu setengah mati karena tuntutan hukum Taurat. Kan konsep keselamatan. Kalau enggak selamat. Dalam agama Sukon begitu ya. Jualah semua harta milikmu, kata Tuhan Yesus. Banyak harta miliknya. Baru dia pergi. Kenapa? Yuk, awak nyarinya setengah mati, masa dibawa. Enak kali Tuhan ini bah. Gara-gara keselamatan awak jatuh miskin. Itu konsep mindset orang dunia. Dia berbuat sesuatu selalu hitung dagang. Kali-kali inang-inang sambu. Nah, itu. 5 kali 5 harus 50. Kalau 5 kali 5 25 nggak ada untungnya. Ngapain awak jualan? Kita ikut Tuhan itu bukan bicara jualan, bukan bicara bisnis. Ini ikut Tuhan itu bicara kekekalan. Bagaimana gereja bisa memperoleh minyak urapan? Dia nggak perlu pergi ke kilang minyak, tidak perlu pergi ke galon untuk beli pertalite dan pertamak. Apa dikatakan Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pengurapan itu untuk apa? Pengurapan adalah apabila seorang diurapi. Itu garis bawah ya. Kan bilang tadi, roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Berarti pengurapan itu adalah orang yang diurapi. Itu sudah pasti dia akan dapat menyampaikan kabar baik. Orang yang diurapi pasti hatinya untuk punya beban untuk panggilan. Orang yang diurapi pasti hatinya mengalir kasih Allah. Dasar men. Orang yang diurapi pasti tidak akan pernah berhenti melakukan kebajikan. Itu indikator yang gak bisa ditawar-tawar. Jadi pengurapan itu sangat perlu bagi gereja ya pada masa kini. Saudara dan saya perlu diurapi. Siapa yang mengurapi? Roh Tuhan ada padaku. Jadi gampang. Kalau saudara mau menguji apakah saudara memiliki minyak urapan sebagai persediaan untuk menyambut nanti kedatangan Tuhan, ujilah apakah saudara memiliki urapan dalam hidup saudara. Apakah saudara punya hati untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang susah? Apakah saudara punya beban, punya panggilan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini khususnya, ataupun di tempat-tempat lain? Kuncinya apa? Introspeksi diri. Jadi pengurapan itu bukan berbicara bahasa roh Bapak Ibu sekalian ya. Raba. La, bukan. Pengurap itu bahasa itu adalah tanda. Ya, garis bawahi. Bahasa roh adalah tanda saudara dan saya sudah didiami Roh Kudus. Tapi bicara pengurapan, Efesus pasal 5 ayat 18 bilang apa? Saudara harus dipenuhi roh. Baru terjadi muji. Lihat Simpson kan, waktu dia dikuasai roh kan, singa aja dicentil-centil giginya. Karena makan-makan, enggak. Dipatah-patahkan aja, pintu gerbang diangkat, ribuan orang Filistin pakai rahang keledai tinggal diceplok-ceplok aja. Karena roh Allah beracara. Berarti pengurapan itu perlu.
untuk saudara saya dan saya pada akhir zaman ini. Coba kalau kalian flashback di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 ya. Setelah pencurahan Roh Kudus kan, itu dahsyat itu ya. Kalau saya baca ulang-ulang itu luar biasa Petrus ya. Dia nggak ada skill untuk berkhotbah. Boro-boro homiletika, orang dia nggak masuk sekolah STT kok. Dia hanya seorang nelayan. Tapi waktu Roh Kudus mengurapi mereka para rasul di Sotoruma, di Kisah Rasul pasal 2, yang dituduh mereka kemabuk anggur. Tapi waktu Petrus mempertahankan kebenaran di ayat 41 apa? Bilangan mereka dari 120 menjadi berapa? 3.000 bos. Itu karena siapa? Karena Roh Kudus apa? Ada dalam diri Petrus, dalam diri para rasul. Makanya orang yang diurapi pasti akan mengalami perubahan. Di ayat 43 apa? Ayat 42, 43 sampai 45 menuju ke puncak ayat 47 apa? Setiap hari mereka duduk untuk mendengar pengajaran para rasul. Setiap hari mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Karena siapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri mereka. Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi tidak hanya berbahasa roh. Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus pasti ada mengalami perubahan. Itu udah harga jaminan garansi 1000% dari Tuhan. Karena di Efesus pasal 1 ayat 14 jaminan Roh Kudus kan, jaminan materai. Jadi setiap orang, Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mengalami kuasa perubahan, kuasa pemulihan, kuasa mujizat. Di ayat 45 ada saja jemaat yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagi kepada siapa saja yang memerlukan. Itu kalau nggak karena Roh Kudus, boro-boro ya seperti itu. Pasti semuanya tetap hidup dalam keduniaan. Karena tuntutan Tuhan kepada kita di hari zaman ini apa? Yang gagal dilakukan oleh Musa, Tuhan mau sempurnakan dalam kehidupan gerejanya. Apa itu gagal? Mengasihi sesama. Jadi kalau saudara dan saya mau berhasil dalam panggilan ini, saudara harus berwujud seperti domba. Kan tadi di Matius pasal 25 kan apa? Domba-domba itu adalah mereka yang terbeban untuk mengasihi sesama. Katakan kepada samping kiri kanan saudara, kau harus seperti domba bos. Jangan seperti jangan seperti kambing. Ya. Karena kalau ada orang belum melakukan perubahan, dia itu pasti kambing. Sorry, itu Alkitab yang bicara loh, bukan saya. Jadi apa itu kekristenan? Kekristenan itu bukan hanya sebuah agama seperti agama-agama lain. Saudara rutin datang ke gereja, ikut ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberi persembahan, ikut pamili altar, bla bla dan sebagainya. Karena kekristenan itu bicara hubungan. Garis bawah ya. Kekristenan itu bicara hubungan. Katakan samping kiri kanan saudara, hubungan. Yang pertama, kekristenan itu berbicara hubungan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menggantikan hukuman yang harus saudara tanggung. Dia rela mengorbankan diri, mati di kayu salib. Itu yang dilakukan Yesus karena Musa gagal membawa bangsa Yahudi menjadi orang-orang yang mengasihi sesama. Makanya di Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya. Karena Allah melihat di perjanjian lama gagal nih Musa. Tapi Allah tidak menyerah. Dia pakai sekarang apa? Gerejanya. Jadi kalau saudara dan saya mau membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, karena kan waktu memberikan korban persembahan kan bukan sembarangan ya. Bukan domba, kambing, lembu jantan yang cacat kan. Harus sempurna. Gak boleh ada boroknya, ada korengnya gitu. Kupingnya yang satu koyak
atau ada kambing yang matanya satu, nggak boleh, karena itu gambaran Allah itu kudus. Berarti korban yang harus dipersembahkan harus suci, harus kudus. Makanya Yesus domba yang suci, tidak lahir dari dosa Yesus kan, karena kan Maria mengandung bukan hasil hubungan manusia kan. Waktu Maria mengandung dia bukan dari hubungan walat, hubungan jasmani, tapi mutasi abihat. Kalau orang Islam bilang itu Maria mengandung Roh Kudus. Karena bayi yang dikandung ini akan menjadi korban untuk menggantikan korban-korban yang dilakukan orang Yahudi sebagai penebus dosa. Yesus rela. Makanya kalau saudara dan saya mau berjumpa Yesus, saudara harus apa? Harus kudus. Itu yang saya bilang tadi, Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan cacat dan kudus. Baru yang terakhir, kudus dan berkenan. Berarti kudus sempurna, nggak boleh kudus 23%, kudus 24 karat. Tidak, kudus harus emas London, harus murni tanpa cacat, baru berkenan. Itulah ibadah yang sejati, vertikal ya. Dan ibadah yang sejati yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 27 apa? Ibadah yang murni dan tak bercacat. Tadi kan yang berkenan kan, sama enggak? Ibadah yang murni dan tak bercacat, itu yang dikembangkan selama beberapa minggu ini, melakukan perhatian kepada orang miskin. Terlalu sempit menurut saya. Itu secara umum saja. Ibadah yang murni menurut Yakobus pasal 1 ayat 7 apa? Mengunjungi yatim piatu, memberi pertolongan, mengunjungi janda-janda yang membutuhkan pertolongan. Baru yang terakhir apa? Menjaga diri tidak dicemarkan dunia. Pas ya, disempurnakan hukum salib. Kekudusan kan di Roma 12. Di Yakobus pasal 1 ayat 27, menjaga diri tidak. Berarti kita kalau memberi sesuatu itu jangan ada motivasi terselubung. Kalau bahasa Batak bilang holong marpam buat. Kalau kita berbuat baik ya sudah los. Gak usah berpikir kalau orang bisnis kan berbuat baik supaya tendernya dimenangkan ya kan. Ada orang-orang yang proyek-proyek itu kan yang punya memegang kendali itu dikasih souvenir ya kan supaya tendernya dimenangkan. Kita hubungan dengan Tuhan ini bukan bicara tender, bukan bicara hitung dagang, bukan bicara untung rugi. Kita harus seperti Yesus. Makanya kekristenan dan agama Yahudi berbeda. Kalau agama Yahudi mengasihi sama seperti diri sendiri. Kalau di kekristenan mengasihi sesama melebihi diri sendiri. Karena agama Kristen itu agama yang penuh pengorbanan, agama kasih katanya. Coba kita lihat sebelum kita sudah ini, saya enakan bicara, rupanya firmannya nggak ya. Nah, Ibrani 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi karena Yesus sudah mempersembahkan dirinya, menguduskan kita, kita pun menjumpai dia harus kudus. Harus suci, bos. Hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Karena dalam diri kita ada roh Allah yang berdiam. Cuma terkadang orang Kristen menindakmobokkan roh Allah yang ada di dirinya, yang beracara roh dirinya sendiri, sehingga tidak bisa melakukan terobosan, tidak bisa melakukan perubahan. Kenapa? Karena roh Allah itu ditidurkan. Setiap hari rohnya yang beracara. Menjadi Kristen yang mandul. Itu hubungan yang pertama. Hubungan dengan Tuhan, kita menjaga relasi, mempersembahkan hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Karena kan di perjanjian lama korban bakaran pun harus kudus kan, suci tak bercacat. Berarti untuk berhubungan dengan Tuhan kita pun harus apa? Kudus, tak bercacat. Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Di situ dipakai kata kerja bukan blepo. Kalau dalam bahasa Yunani blepo, ini mungkin saudara Juni masih ingat ya. Dalam bahasa Yunani kata kerja blepo itu kata kerja biasa. Saya sedang melihat Allah, itu blepo. Tapi di Matius pasal 5 ayat 8, di situ kata kerjanya adalah opsanton. Kalau dijadikan menjadi kata majemuk, opsanton itu sama dengan diablepo. Dia akan merasakan kasih Allah. Itu maksudnya yang dikatakan apa? Melihat Allah itu bukan melihat Allah secara kasat mata, tapi merasakan kasih Allah ada di dalam dirinya. Makanya orang yang mengalami lawatan Allah, kasih Allah, dia akan memberi seluruh hidupnya untuk Allah. Dia akan memberi hidupnya untuk sesama. Saya teringat dulu sponsor saya sampai sekarang, saya nggak tahu rimbanya. Mudah-mudahan Bapak itu panjang umur lah sampai 1000 tahun. Iya, karena mulai dari saya lajang sampai saya menikah, dia selalu terbeban untuk menolong saya. Karena saya dianggap sudah anak rohaninya. Padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga. Karena dia dari keluarga keturunan Chinese. Mulai dari saya lajang, apapun yang saya udah saksikan sama kawan saya nih, Pak Joni ini. Apapun yang saya minta tak pernah ditolak. Apapun itu. Saya bawakan kawan saya sama mahasiswa sakit, dikasih obat, dikasih lagi susu bendera, 1 kerat untuk dia, 1 kerat untuk saya. Itu kan geger otak bagi saya. Kan? Orang berobat harus bayar, ini malah dikasih lagi uang taksi gitu. Pak, yang kemarin Bapak kasih masih ada, udah kantongi. Ini uang taksinya, ini bawa itu susu di belakang itu ada 2 kerat. Itu kan 24 kaleng 1 kerat ya. Bagi 2 saya 1 kerat. Saya tengok ini Bapak ini asli manusia tuh. Wujudnya apa ini? Sampai saya menikah Bapak Ibu, dia peduli kepada saya. Jamin itulah ciri orang yang betul-betul hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Tanpa pamrih. Waktu saya mau melanjutkan kuliah S1 ke Jogja, dia peluk saya, dikasih baju korprinya. Ini pakai kalau kau rindu sama saya. Padahal itu orang lain. Makanya orang tua saya boro-boro. Waktu saya mau berangkat dari Jakarta ke Medan, boro-boro saya diberangkatkan Mampar Borhaton ya ke terminal. Malah lihat dari pintu gerbang hanya gini aja. Yang betulnya anak itu jadi pendeta. Ternyata sampai saya selesai, Tuhan betul-betul ada. Bukan dongeng. Saya lah orang pertama yang akan berapologet membela bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dahsyat men. Terlalu banyak saya melakukan mujizat yang Tuhan jadikan dalam hidup saya sampai hari ini. Cuma kalau ukuran orang dunia, mujizat hanya sebatas materi. Mujizat hanya sebatas uang. Terlalu picik mengukur Tuhan, mujizat hanya sebatas uang. Aduh, itu saudara menghina Tuhan loh. Bukan gak bisa Tuhan buat saya kaya raya. Bisa, ya betul gak? Itu lempengan emas Freeport. Itu kan beribu-ribu ton. Bisa kalau Tuhan mau gempa bumi kecil, dibuat lempengan emas itu lepas. Ya, 1 ton aja, digeser pelan-pelan dengan terjadi gempa bumi kecil. Supaya sampai ke Simalingkar. Bisa gak Pak? Bisa. Kan imanmu sebiji sesawi, bisa pindahkan gunung. Saya percaya itu bisa. Yakin saya. Tapi kan Tuhan tahu karakter saya. Kalau saya dikasih hari ini 1 ton emas, mungkin saya permisi sama Pak Edward, sama Ibu Selwi, sama Pak Andrew, Pak izin Pak, saya punya panggilan Pak, saya harus ke Kalimantan untuk buka tambang bara, batu bara. Gak mungkin. Tapi syukuri apa yang ada. Kalau Tuhan memberkati engkau dengan satu perubahan karakter, perubahan sifat, yang dulu saya jahat ternyata jadi menjadi orang baik, yang dulu khawatir, cemas, gelisah, sekarang saya damai. Itu mujizat yang besar bos. Jadi jangan ukur Tuhan sebatas materi. Kenapa? Kerajaan Allah itu, aduh dunia ini bermiliar planet Tuhan ciptakan kok. Jadi syukuri apa yang ada. Kalau saudara hari ini bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan kebenaran, bahkan diberi kesempatan untuk menyatakan kasih Allah dalam hidupmu kepada orang lain, lakukanlah itu. Sebelum saudara nanti apa? Terlambat seperti 5 gadis yang bodoh.
sangkakala seperti Pak Edward niup sangkakala. Tuhan sudah nampak. Memang di kejauhan, saudara beli minyak lampu ke kedai. Datang, udah habis lah. Nggak ada kesempatan lagi. Jadi kalau saudara hari ini diberi kesempatan untuk melakukan kebajikan yang telah Tuhan kasih contoh dalam hidupnya, lakukanlah itu. Itu yang Tuhan tuntutkan dari hidup kita, mengasihi sama itu melebihi diri sendiri. Dasarnya dari mana? Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Berarti kalau saudara dan saya sudah dijamah Tuhan mengalami penebusan yang luar biasa, saudara juga harus berbagi. Jadi melakukan kasih itu nggak perlu muluk-muluk, dari yang terdekat saja. Kan Yerusalem, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu kan bicara keluarga. Nggak usah muluk-muluk Yudea Samaria juga nggak usah lah, itu omon itu. Yerusalem dulu, keluargamu dulu, buktikan bahwa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Suami istri bercengkrama seperti pengantin baru, padahal sudah opung-opung. Tapi karena Roh Kudus, dia tetap romantis. Anak-anak menghormati bapaknya, suami mengasihi istrinya, istri itu nggak usah lama lah. Ini saya rasa dibongkar ini kiri kanan muka belakang. Kenapa tidak ada perubahan? Menurut saya jamin belum ada kasih dari Roh Kudus itu mengalir dalam diri kita masing-masing di tempat ini. Itu yang saya bilang sama Bu Selwi kemarin kan. Ada pergumulan saya, gimana Tuhan mau memenuhi? Kecil kali lah jiwa-jiwa itu, mau 1000 orang pun bisa besok dipenuhi. Tapi kita dulu mempersiapkan apa? Hati, pikiran untuk tertuju semata-mata hanya kepada Allah. Itu yang Tuhan tuntut di 1 Yohanes 4 ayat 21, Bapak Ibu sekalian. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau saudara di Matius 1 Yohanes 4 ayat 21 dan di atasnya itu dibaca, kalau saudara bilang mengasihi Allah tapi membenci orang-orang terdekat saudara, itu omong kosong itu. Nggak ada itu, omong-omong itu. Kasih pasti lemah lembut, tapi sama istri bertengkar. Sama anak main tunjangan. Ya kan, cakap keras, cakap apa. Tuh istri saya duduk di sana tanya, pernah gak saya main tangan? Udah mau umur 60, gak pernah. Saya cuma kalau udah bad mood, saya paling pergi, saya keluar. Timbang stroke, ya kan? Iya. Ya ada orang kan karena marah dibantingi piring, ya rugilah, ya kan? Piring dibuang, TV dirusai, bangku dipecahi, itu kan goblok namanya. Dia belinya setengah mati mau menabung. Masa dirusak? Kalau saya gitu, supaya iblis jangan berkuasa, pergi saya keluar. Duduk di kedai kan, merenungi nasib. Kenapa tadi itu? Gara-gara bertengkar kok jadi reco. Kan gitu. Itu kerjaan iblis itu. Jadi kalau hari ini saudara punya pergumulan, punya masalah, serahkan semua sama Tuhan, biar Roh Kudus ambil alih. Supaya kan itu kan ngetes saja. Saudara betul gak mengasihi sesama? Ya kalau kita buka di Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 4, itu penutup ya. Nanti penutupnya ada juga di layar ya. Iya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang layak, saya nggak sempat masukkan ini ke slide. Siapakah yang layak naik ke gunungnya Allah? Digabung ya. Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 2 tuh. Itu ayat 3 apa? Orang yang murni hatinya yang layak naik ke gunungnya. Maksud apa? Menyembah Allah. Dan ayat 4, bersih tangannya, tidak membiarkan dirinya melakukan mencemarkan. Yakobus 1 ayat 27 kan, mencemarkan dirinya kepada dosa. Orang itulah yang layak menghampiri Allah. Berarti betul-betul konsep mengasihi Allah dan sesama itu dituntut bagi gerejanya. Pada hari ini kembali saya dengungkan, supaya kita sama-sama bahu-membahu menutupi segala dosa, menutupi segala kesalahan. Memang sulit mengasihi itu ya. Kalau di lidah tak bertulang, mengasihi itu memang bisa. Tapi prakteknya perlu apa? Bayar harga gak? Pergumulan kan?
Kan kemarin apa tadi Musa mengajarkan bangsa Israel untuk mengasihi Allah. Mereka sanggup membawa domba, membawa kambing untuk sebagai pengganti dosa. Tapi konsep Yesus nggak perlu lagi bawa lembu ya, nggak perlu lagi bawa kambing domba. Tapi ujiannya apa? Ampunilah sesamamu manusia seperti Tuhan mengampuni. Itu di mulut gampang. Kalau kawanmu buat salah sama kau, pasti kau cakap kotor. Kalau uangmu nggak dikembalikan, cakap kotor. Kalau istrimu main serong kok kampak, kan? Macam lah itu. Bayar harga. Karena Yesus pun bayar harga gak? Bayar harga. Dia mengorbankan dirinya karena dia mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau saudara mau menerapkan konsep kasih yang gagal dilakukan Musa, jadilah Musa-Musa yang baru di akhir zaman ini untuk mewujudkan konsep kasih yang Tuhan idam-idamkan dalam diri saudara dan saya. Kita baca di ayat yang terakhir itu dikatakan, ini kita baca sama-sama, ini tadi ya udah saya jelaskan tapi lupa saya. Kita bangkit berdiri. Saya terkadang bicara lupa slide karena udah saya tampung semua di mulut saya, jadi gimana lah, harap maklum ya, terlalu semua. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi dengan adanya kasih dalam diri kita, kita akan punya hati yang siap selalu mengampuni. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan lagi, Bapa, Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai
selalu ya Bapa mengingat kasih-Mu ya Bapa, supaya kami bisa ya Bapa mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, bahkan musuh kita ya Bapa. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami yang berdosa ini, dan kami percaya kasih-Mu ya Bapa tidak pernah putus-putusnya pada kami, karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Bapa, kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah Kau tabur buat kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Bapa kami multiplikasikan kepada sesama kita, ke sama saudara kita, ke semua mereka yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah kasih-Mu ya Bapa terpancar di seluruh dunia ini ya Bapa, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu Kau materaikan dalam hati kami yang terdalam. Biarlah kami lakukan itu ya Bapa setiap hari sebagai pedoman hidup kami ya Bapa. Bapa, kiranya Kau memberkati hamba-Mu Bapa Baringin Site ya Bapa, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dalam keluarganya Kau angkat dia sebagai imam besar ya Bapa. Kiranya ya Bapa lingkupan kasih-Mu ada selalu bersama dia ya Bapa, sehingga ya Bapa dia menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya ya Bapa, sehingga ya Bapa rumah tangganya ya Bapa Kau bawa naik dan bukan turun ya Bapa, sehingga ya Bapa kuasa kasih-Mu terpancar di mana-mana ya Bapa. Kiranya Kau memberkati semua yang dia butuhkan, Kau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala kami saat ini yang berada di luar kota ya Bapa. Kiranya kuasa kasih-Mu selalu melingkupi hamba-Mu ini, perlindungan yang sempurna Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa, kesehatan yang melimpah Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah Kau melingkupi dan menjaga hamba-Mu ini hingga dia pulang kembali ke tempat kami di gereja kami, bersama-sama kami domba-dombanya ya Bapa, karena perlindungan yang sempurna Engkau selalu curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarganya dengan kesehatan dan darah Tuhan Yesus yang melingkupi mereka. Bapa, kami juga berdoa terutama untuk gembala kami di pusat, Bapak Insinyur Niko beserta semua tim yang ada, dan juga Bapak Erba Mangyonan, Bapak Edi Prayetno, Bapak Ferry Joshua, dan Bapak Ian. Kiranya ya Bapa hamba-hamba-Mu ini Kau bawa naik dan bukan turun. Kau berkati dalam pelayanan mereka, supaya setiap domba-domba yang belum mengenal Engkau ya Bapa itu jadi tempat penuaian terbesar ya Bapa, yaitu gereja-gereja-Mu
Salam Yerusalem, diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sentosa atas puri dan tembokmu Yerusalem. Biarlah damai sentosa yang ada di Yerusalem itu mengalir ke Indonesia, yang negara yang kami cintai, mengalir ke setiap gereja, terutama GBI Medan Plaza, gereja yang kami sunjung, rumahmu, rumah persembahan, sehingga tempat ini menjadi tempat penuaian terbesar bagimu ya Tuhan. Dan kami percaya salahmu ada di GBI Stomo Tower. Biarlah tempat ini juga Kau jadikan tempat penuaian terbesar ya Bapa, sehingga tembok yang ada di belakang kami jebol. Tempat ini tidak sama lagi, malah makin luas ya Bapa, karena bangku-bangku saat ini tidak cukup lagi. Biarlah ya Bapa, jiwa-jiwa berdatangan mencari wajah-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu, karena Kau Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, sebab Kau layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Tidak lupa kami mohonkan berkat daripada-Mu. Mari kita anak-anak Tuhan yang siap menerima berkat dari Tuhan, arahkan hatimu dan tanganmu ke surga. Terima anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga kita dijemput di awan-awan permai bersama Tuhan Yesus yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berhari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita yang kedua. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan cuplikan warta sepekan dari keluarga besar GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Agar cinta menjadi nyata, cinta itu harus berkorban. Cinta itu harus mengosongkan diri kita. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Dan saat ini pekerjaan tahap berikutnya akan segera dimulai. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa kita. Dan di minggu keempat ini kita membawa persembahan pembangunan rumah persembahan. Mari beri yang terbaik. Departemen Anak Keluarga Besar GBI Medan Plaza membuka kesempatan untuk ikut terlibat dalam pelayanan anak di Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang rindu ikut melayani generasi ini, bisa mendaftar dan ikut serta dalam training guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025 pukul 15 WIB di GBI TOD. Training ini akan diadakan sebanyak 6 sesi pertemuan. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Saulina di nomor WhatsApp berikut. Ayo mari bergabung dalam pelayanan anak ini. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini gereja kita membuka beberapa kelas KOM yang terbuka untuk umum, di antaranya kelas KOM seri 200 onsite GBI Rumah Persembahan. Kelas dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 27 Juli 2025, yang diadakan setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB, bertempat di GBI Rumah Persembahan, Ruang Tebu 3 dan 4. Syarat mengikuti kelas KOM seri 200 yaitu sudah memiliki sertifikat KOM seri 100 atau sudah lulus KOM seri 100.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 200 onsite GBI Rumah Persembahan Angkatan Kedua tahun 2025 ini, silahkan scan barcode ini atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 300 online. Kelas dimulai tanggal 30 Juli 2025 dan diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti KOM seri 300 yaitu sudah memiliki sertifikat KOM seri 200 atau sudah lulus KOM seri 200. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 300 online, silahkan scan barcode ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Jangan menghemat. Kadang-kadang kita membuka suatu cabang itu berdasarkan perhitungan untung ruginya. Penginjilan, Ben, nggak bisa dihitung dengan untung rugi. Tabur aja. Kan yang numbuhkan Tuhan. Tabur aja. Dari pagi sampai sore, nabur aja. Jangan menghemat. Dan saya percaya, kalau kita nabur, kita pasti menuai. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN untuk pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Januari 2026. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan September 2025 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 17 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Putri Agnes di nomor berikut ini. Dan persyaratan sebagai berikut. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta men-scan QR Code daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerjasama dengan PMI Kota Medan dan RSUP Haji Adam Malik akan mengadakan aksi donor darah di 2 lokasi. Yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 pukul 11 sampai 14 WIB di GBI Gandhi, Jalan Gandhi, nomor 123, Gedung Restoran Santo. Dan kemudian yang kedua pada hari Selasa 5 Agustus 2025 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Teja 2 dan 3. Mari daftar langsung di lokasi dengan batas pendaftaran dibuka sampai dengan pukul 13 WIB. Kegiatan ini gratis serta terbuka untuk umum. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Puji Tuhan, gereja kita akan mengadakan perjalanan rohani ke Tanah Perjanjian, Yerusalem, dan Petra selama 8 hari, tanggal 12 sampai 19 November 2025. Berangkat langsung dari Medan ke Tel Aviv dengan biaya sebesar $2.850 per orang.
Biaya sudah termasuk tiket pergi dan kembali dengan maskapai Etihad, akomodasi, konsumsi, visa, tiket masuk wilayah yang dikunjungi, asuransi perjalanan, dan bonus troli travel bag. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ziarah ke Tanah Perjanjian, dapat mendaftar atau menghubungi Kak Reni di nomor WhatsApp berikut ini. Jadi tunggu apa lagi? Mari berangkat ke Yerusalem. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan ternyata perikop ini memberitahukan bahwa kasih terhadap saudara itu sebagai tanda hidup baru. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta gereja kita hari ini Minggu 27 Juli 2025. Firman Tuhan menyadarkan agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini dihimbau agar dapat kiranya mengikuti salah satu FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01 itu diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah keluarga Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3. Dan FA 02 itu diadakan di minggu ketiga hari Jumat pukul 7 malam bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah, Gereja GBI Sutomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Bagi jemaat yang ingin menabur, dapat memberikannya di dalam amplop dengan bertuliskan persembahan janji iman atau mentransfer ke rekening gereja kita. Nomor rekeningnya ada di pintu ketika kita nanti mau pulang. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita dengan cara mengakses tayangan ibadah raya yang ada di Facebook, Instagram gereja kita, dan YouTube. Jemaat juga dapat meng-like, subscribe, dan share materi gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, baptisan, dan bertanya mengenai FA, dapat menghubungi kami para pengerja di tempat ini. Telah tersedia juga kaos gereja kita yang berlogo Gereja GBI Sutomo Tower. Bagi jemaat yang ingin memilikinya dapat membeli seharga 120.000 saja. Bagi ada yang membeli bisa menghubungi kami yang bekerja di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan bagi jemaat selama ibadah berlangsung tidak membunyikan suara HP-nya dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Demikian warta kita hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikianlah berakhir ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan perpuluhan bisa memberikannya melalui kotak persembahan yang ada di depan dan melalui rekening GBI Sutomo Tower. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.